Difusi dan osmosis. Difusi adalah gerak yang menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah, yang terjadi pada semua jenis zat termasuk gas, ion, dan air. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari larutan konsentrasi rendah menuju ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Perbedaan antara difusi dan osmosis adalah pada proses osmosis ditandai dengan adanya pergerakan molekul yang melewati membran hidup, dan ini hanya terjadi secara alami pada materi hidup. Sedangkan difusi dapat terjadi baik pada benda hidup maupun benda tak hidup. Tujuan praktikum. Yang pertama, memahami konsep difusi dan osmosis. Yang kedua, mengamati pengaruh suhu pada kecepatan difusi. Yang ketiga, mengamati proses osmosis pada sel tanaman. Pengaruh suhu pada kecepatan difusi. Alat dan bahan. Siapkan 3 buah sendok, 3 buah gelas, air, sirup, gelas beker. Prosedur praktikum. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas. Yang kedua, isi masing-masing gelas dengan air 200 ml. Gelas A berisi air biasa, gelas B berisi air es, gelas C berisi air panas. Lalu, tuangkan sirup ke atas sendok sebanyak 10 ml. Kemudian, tuangkan kembali secara bersamaan sendok yang telah diisi sirup ke dalam gelas. Amati penyebaran sirup di dalam ketiga gelas tersebut. Pertama-tama siapkan 3 buah sendok, lalu siapkan 3 buah gelas berukuran 250 ml isi dengan 200 ml air biasa, air es, dan air panas. Lalu ada sirup pekat dan juga gelas beker untuk mengukur volume air. Langkah dari percobaannya yaitu masukkan 10 ml sirup ke dalam masing-masing sendok, lalu masukkan sirup tersebut secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas yang sudah disediakan, dan amati penyebarannya. Setelah 5 menit kemudian bisa dilihat bahwa pada gelas A dan gelas B penyebaran sirupnya lama dan kurang baik, dan pada gelas C penyebaran sirupnya lebih cepat daripada gelas A dan gelas B. Setelah 10 menit kemudian bisa dilihat bahwa penyebaran sirup pada gelas A cukup banyak, dan pada gelas B penyebaran sirupnya sedikit, dan pada gelas C penyebaran sirupnya lebih banyak daripada gelas A. Setelah 15 menit kemudian mulai terjadi endapan. Pada gelas A endapannya sedikit, pada gelas B endapannya cukup banyak, dan pada gelas C endapannya lebih sedikit daripada gelas A. Setelah 20 menit kemudian bisa dilihat bahwa pada gelas A endapannya sedikit, pada gelas B endapannya cukup banyak, dan pada gelas C endapannya lebih sedikit daripada gelas A. Kesimpulan dari percobaan difusi pada sirup pekat yaitu air panas pada gelas C lebih cepat proses kelarutannya. Hal itu karena air yang suhunya lebih panas molekulnya akan bergerak lebih cepat, dan akibatnya molekul air panas akan membentuk ruang yang lebih besar, sedangkan pada air dingin molekulnya membentuk ruang yang lebih sempit. Mengamati gejala osmosis. Alat dan bahan, siapkan 3 buah gelas, air, kentang, sendok, cangkir, dan garam. Prosedur. Buatlah 3 potong kentang dengan tinggi, besar, dan lebar yang sama. Siapkan gelas yang telah diisi air, lalu masukkan kentang ke dalam air. Dengan perlakuan yang terjadi, gelas 1 hanya berisi air, gelas 2 air ditambahkan garam 1 sendok, gelas 3 air ditambahkan garam 2 sendok. Diaduk sampai larut, kemudian masukkan kentang dan amati perubahannya selama 30 menit. Kita persiapkan alat dan bahan, ada 3 gelas, air, kentang, garam, dan juga sendok.
Baik, kita ukur terlebih dahulu kentangnya dengan ukuran yang sama. Setelah itu, kita akan memasukkan air ke dalam gelas dengan sama banyak, dan kita membuat larutan garam. Kita masukkan garamnya, dan jangan lupa diaduk sampai larut. Setelah itu, masukkan kentang, dan kita tunggu selama 30 menit dan diamati perubahannya. Setelah 30 menit dan kita amati teksturnya, dapat dilihat kentang yang direndam dengan air saja sama seperti awal, keras. Dan pada gelas yang diberi 1 sendok garam mengalami perubahan, teksturnya menjadi lunak. Dan untuk gelas yang diberi 2 sendok garam mengalami perubahan. Teksturnya menjadi sangat lunak dibanding dengan gelas A. Mengapa kentang tadi menyusut atau menjadi lunak? Itu dikarenakan keadaan media yang hipertonis terhadap kentang. Jadi, hipertonis adalah air berpindah dari dalam keluar sel. Karena kentang tadi kehilangan air dalam selnya, jadi selnya itu mengalami krenasi. Dapat dilihat dari tabel, kondisi awal kentang memiliki ukuran dan tekstur yang sama, sedangkan kondisi akhir kentang memiliki perubahan tekstur dan ukuran pada larutan garam A dan larutan garam B, di mana larutan garam A memiliki tekstur yang lunak dan larutan garam B lebih lunak dibandingkan yang A. Transportasi sel tumbuhan. Untuk alat dan bahan yaitu 3 buah gelas, gunting, sirup, dan tanaman pacar air. Prosedur praktikum perambatan air berwarna pada batang tanaman dengan perlakuan sebagai berikut, yaitu masukkan tanaman pacar pada gelas dengan keadaan yang berbeda. Untuk gelas pertama, batang, akar, daun, dan bunga yang masih lengkap. Untuk gelas kedua, batang, daun, dan bunga namun akar yang telah dipotong. Untuk gelas ketiga, batang yang sudah dipotong, akar, daun, serta bunganya. Untuk praktikum transportasi pada tanaman, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, 3 gelas sebagai wadah untuk tanaman, lalu gunting, sirup sebagai pewarna, dan tanaman pacar air. Selanjutnya, tanaman pacar air yang sudah kita siapkan tadi, pertama-tama kita siapkan tanaman yang lengkap, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Lalu selanjutnya, kita siapkan tanaman yang memiliki batang, daun, namun akarnya kita potong. Lalu selanjutnya, kita potong akar, daun, serta bunga. Selanjutnya, kita siapkan 3 gelas dan 1 sirup sebagai pewarna yang akan kita gunakan nanti. Saat kita tambahkan pewarna ke dalam gelas, harus sesuai dengan gelas lainnya atau setakar. Lalu selanjutnya, kita siapkan 3 gelas yang sudah diberi pewarna tadi, lalu kita masukkan tanaman pacar air yang pertama, yang lengkap, akar, batang, serta daun dan bunganya. Yang kedua, batang, daun, serta bunga, namun akar yang sudah dipotong. Yang ketiga, batang yang sudah dipotong, akar, daun, serta bunganya. Ketiga gelas ini disimpan di terik cahaya matahari selama 1 jam, namun diamati selama 10 menit.
Dampak ketiga, tanaman yang sudah kita siapkan tadi, kita simpan di bawah terik cahaya matahari. Lalu seperti sebelumnya, kita amati per 10 menit selama 1 jam. Setelah diamati 10 menit, belum ada perubahan banyak yang terjadi pada tanaman, sehingga pengamatan dilanjutkan. Sayangnya belum ada perubahan lagi dari menit 20 hingga menit 50, sehingga pengamatan dilanjutkan setelah menit ke-60 atau setelah 1 jam dari pengamatan setelah dimasukkan ke dalam pewarna. Setelah percobaan dilakukan selama 1 jam di bawah terik matahari, tanaman pertama belum memiliki perubahan yang sangat signifikan. Tanaman malah menjadi sedikit layu dan tidak ada bintik-bintik merah yang terjadi pada tanaman. Lalu selanjutnya pada tanaman kedua sama, masih belum ada perubahan yang terjadi pada tanaman tersebut dan belum ada warna merah yang muncul atau yang terserap oleh tanaman. Pada tanaman ketiga, tidak ada perubahan sama sekali yang terlihat pada tanaman tersebut. Karena ketiga tanaman ini tidak memiliki perubahan yang signifikan, maka dari itu pengamatan dilakukan setelah 1 malam didiamkan. Setelah didiamkan 1 malam, ketiga tanaman tersebut menunjukkan suatu perubahan, baik itu di tanaman ketiga, tanaman kedua, lalu tanaman ke-1. Pada tanaman pertama, yang memiliki akar, batang, daun, serta bunga, terdapat perbedaan pada bagian batang yang memiliki bercak-bercak merah. Namun, hal ini sulit terlihat dikarenakan tanaman yang menjadi layu saat proses pendiaman di bawah terik matahari. Pada tanaman kedua, yang memiliki batang, daun, serta bunga, terlihat ada perbedaan pada batang yang menjadi sedikit merah dikarenakan terserapnya larutan merah oleh tanaman tersebut, sehingga menyebabkan bercak-bercak merah pada batang tanaman. Lalu, pada batang ketiga, tidak terlihat perbedaan yang signifikan, namun ada sedikit bintik-bintik merah yang ada pada batang, sehingga menunjukkan meskipun akar, daun, serta bunganya sudah dipotong, tanaman tersebut masih bisa menyerap air yang ada pada wadah tersebut. Hasil pengamatan percobaan transportasi tanaman didapat pada tanaman 1, dari menit 10 hingga 50 masih belum terjadi perubahan, namun setelah didiamkan selama 1 malam, muncul bintik merah dari bagian bawah hingga tengah batang. Pada tanaman kedua, didapat perubahan yang terjadi setelah menit ke-60 dan 1 malam, yaitu adanya bintik merah pada bagian bawah batang, yang terlihat jelas pada batang tanaman. Lalu, pada tanaman ketiga, tidak dapat perubahan pada awal hingga akhir, namun mengalami sedikit perubahan setelah diamati selama 1 malam. Pembahasan dari transportasi sel tumbuhan. Yang dipilih adalah tanaman pacar, dikarenakan tanaman pacar air memiliki batang yang cukup transparan dan cerah, sehingga bila tanaman menyerap air yang berwarna pekat, akan terlihat perubahan pada batang tanaman pacar air tersebut. Pada saat dilakukan percobaan diulangi 1 kali dikarenakan saat direndam oleh pewarna sirup, hal ini malah membuat tanaman layu dan tidak mengalami penyerapan, sehingga diulangi dengan sirup yang ditambahkan dengan air. Meskipun perubahan yang terjadi cukup lama, namun tetap terjadi perubahan pada tanaman, yaitu dengan ditandainya oleh adanya bintik merah yang muncul pada batang tanaman. Air yang diserap oleh tanaman bisa mengalir ke seluruh daun hingga bunga, dikarenakan adanya kapilaritas batang pada tanaman, sehingga tanaman bisa mengalirkan air yang diserap. Hal ini ditandai dengan adanya warna bintik merah pada batang tanaman. Untuk gelas pertama, yaitu tanaman yang utuh, bisa menyerap air dan mengalir
mengalirkan lebih baik pada batang hingga daun dikarenakan adanya akar yang memiliki peranan besar pada penyerapan, sehingga tanaman bisa menjadi lebih baik. Pada tanaman yang dipotong akarnya saja, yaitu pada gelas kedua, tidak bisa mengalirkan air lebih baik, namun dapat menyerap air dan mengalirkannya pada kapilaritas batang tanaman pacar air. Pada percobaan transportasi tanaman ini, dengan adanya daun pun bisa membantu proses penyerapan air pada tanaman. Sedangkan pada gelas ketiga yang dipotong akar, daun, serta bunganya mengalami kesulitan penyerapan dikarenakan tidak adanya hal yang membantu air terserap pada batang tanaman pacar air tersebut.